Halo semua, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Febria. Di sini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ini adalah materi kita di pertemuan yang kedua. Sebelum kita membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, pertama-tama kita lihat dulu, gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari peta negara Indonesia, negara kita. Dapat kalian lihat, negara kita ini adalah negara kepulauan yang terbentang dari ujung barat hingga ujung timur. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Bali, dan yang lain sebagainya. Setiap pulau di Indonesia tentunya punya ciri khas masing-masing, benar kan? Punya adat istiadat, punya keberagaman masyarakat yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda-beda antara satu pulau dengan yang lainnya. Lalu kaitannya apa dengan bahasa? Bahasa merupakan salah satu unsur budaya. Ya, bahasa itu merupakan salah satu unsur budaya. Adanya perbedaan budaya antar pulau, antar wilayah di Indonesia juga membuat perbedaan penggunaan bahasa daerah di tiap-tiap daerah. Sebagai contohnya, Pulau Sumatera, masyarakat di Pulau Sumatera tentunya punya bahasa daerah yang berbeda dengan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Begitu juga dengan Pulau Bali, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Saya ini berasal dari Jawa, kalian berasal dari Kalimantan. Kita tentunya punya bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun perbedaan bahasa daerah ini tidak membuat kita terpecah, tidak membuat bangsa Indonesia terpecah, melainkan kita dapat tetap bersatu, dapat berkomunikasi. Saya dapat berkomunikasi dengan kalian, kalian dapat berkomunikasi dengan saya, dan kita bisa saling memahami apa yang kalian sampaikan, apa yang saya sampaikan. Itu karena kita punya bahasa persatuan, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bagaimana sih bahasa Indonesia itu muncul? Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, menurut kalian bahasa Indonesia itu adanya sejak kapan sih? Apakah dari setelah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Bagi kalian yang menjawab setelah kemerdekaan, jawaban kalian kurang tepat. Karena bahasa Indonesia sendiri, bahasa yang kita kenal saat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Ya, waktu itu namanya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Ya, pada zaman Sriwijaya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu saat itu dikenal sebagai bahasa kebudayaan. Nah, bahasa komunikasi. Mengapa dipilih sebagai bahasa komunikasi pada saat itu? Alasan yang pertama adalah bahasa Melayu itu mudah dipahami. Dia tidak punya tutur kata, berbeda dengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, kepada siapa kita berbicara, penggunaan bahasanya juga lain, begitu, meskipun sebutannya sama-sama bahasa Jawa. Buktinya apa sih bahasa Melayu digunakan pada saat zaman kerajaan Sriwijaya? Buktinya banyak, dari dongeng-dongeng, hikayat, syair-syair yang dituliskan dalam bahasa Melayu. Nah, kalian bisa searching mengenai dongeng-dongeng, hikayat, syair-syair pada zaman itu. Apakah benar menggunakan bahasa Melayu atau tidak? Lalu dalam perjalanannya, setelah zaman kerajaan berakhir, Indonesia beralih ke zaman penjajahan yang kita kenal. Ini adalah contoh potret saat zaman penjajahan, begitu. Nah, pada zaman penjajahan, apakah bahasa Melayu hilang?
Atau apakah diganti dengan bahasa Belanda? Tidak, karena bahasa Melayu saat itu sudah melekat dan menjadi bahasa sehari-hari masyarakat di Indonesia. Maka untuk memudahkan komunikasi antara Belanda dan Indonesia, mereka menetapkan keputusan pemerintah saat itu, keputusan pemerintah kolonial menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bukti lagi adanya penggunaan bahasa Melayu pada zaman dahulu, yaitu adanya prasasti. Prasasti yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh salah satu prasasti. Ini prasasti Talang Tuwuh dari tahun 864 Masehi. Kalau kalian lihat, ini tulisannya tidak tulisan cetak seperti yang kita kenal saat ini, karena ini menggunakan huruf Pranagari. Nah, kalau dibaca, ini tulisannya menggunakan bahasa Melayu kuno. Bagi kalian yang tertarik ingin belajar mengenai huruf Pranagari, silahkan. Tapi materi perkuliahan kita tidak mempelajari itu ya. Lalu, kembali lagi, bagaimana lahirnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dapat lahir itu bagaimana? Tonggak awal yang membuat bahasa Indonesia, yang mendorong tercetusnya bahasa Indonesia, bukan lagi Melayu, adalah adanya peristiwa besar di Indonesia, yakni peristiwa penjajahan. Dari peristiwa penjajahan ini, bangsa Indonesia mulai sadar mengenai jati dirinya. Banyaknya gerakan-gerakan pemuda, para pemuda di Indonesia untuk mengejar kemerdekaan itu nyata. Ya, itu bukan cerita fiktif, itu sejarah nyata, bahwa banyaknya gerakan-gerakan pemuda di Indonesia yang berupaya agar Indonesia dapat merdeka. Salah satunya, upaya-upaya tersebut mendorong lahirnya bahasa Indonesia. Nah, saat itu banyak sekali gerakan-gerakan pemuda atau kongres-kongres pemuda yang ada di Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia ini juga termasuk hasil dari Kongres Pemuda di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu kongres pemuda mana yang berhasil membawa bahasa Indonesia ditetapkan dan dikenal saat ini? Benar sekali, yaitu Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Dari kalian ingatkah bagaimana, apa saja poin-poin Sumpah Pemuda itu? Nah, kalau ada yang lupa, silahkan bisa diingat lagi, silahkan dibaca teks yang sudah saya tampilkan. Ada 3 pokok bahasan atau 3 fokusan dalam Sumpah Pemuda ya. Fokusan yang pertama adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Di sini pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda mengakui bahwa mereka bersama-sama adalah putra-putri Indonesia yang bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, bisa kalian lihat, fokusnya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi pada tanggal 28 Oktober, para pemuda sadar bahwa kami ini adalah rakyat Indonesia, maka bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau lihat perkembangan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Kita awali dulu yang pertama di tahun 1901. Kira-kira apa yang terjadi di tahun ini? Tidak tahu? Ya, wajar kalau tidak tahu karena saya pun juga belum lahir di tahun ini, ya. Tapi jangan khawatir, sejarah di tahun ini sudah tercatat, yakni bahasa Melayu, bahasa yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia, ditetapkan secara resmi oleh Van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab logat Melayu.
Ejaan ini dinamakan ejaan Van Ophusen. Lalu di tahun 1908, tahun berikutnya, didirikan Taman Bacaan Rakyat pada tahun 1908, dan pada tahun 1917 Taman Bacaan Rakyat ini berubah namanya menjadi Balai Pustaka. Lalu 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Belanda membuat ketetapan yang memberi kebebasan kepada para anggota Dewan Rakyat untuk menggunakan bahasa Melayu di dalam forum dan kegiatan formal lainnya. Perkembangan bahasa Indonesia berikutnya 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1928, ini peristiwa besar. Kira-kira apa yang terjadi? Tadi sudah kita bahas, di tahun ini ada Sumpah Pemuda, yakni para pemuda mengakui bahwa mereka punya negara Indonesia dan berbahasa Indonesia. Jadi di tahun ini dapat dikatakan bahwa awal lahirnya bahasa Indonesia terjadi. Lalu 10 tahun kemudian, di tahun 1938, diadakan Kongres Pemuda Indonesia di Solo. Ya, Kongres Bahasa Indonesia di Solo fokusannya apa saja? Perlu dilakukan pembaharuan bahasa. Ini berarti ada kesadaran bahwa bahasa itu terus berkembang seiring kebutuhan zaman, ya. Perlu disusun gramatika baru menurut wujud bahasa Indonesia. Para wartawan perlu berupaya memperbaiki bahasa Indonesia bersurat kabaran. Karena waktu itu wartawan punya andil besar dalam menyebarkan bahasa Indonesia, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sah. Nah, dan perlu segera didirikan perguruan tinggi kesastraan secepatnya. Ini berarti di tahun itu belum ada perguruan tinggi yang berfokus pada sastra di Indonesia. Lalu di tahun 1945, tahun yang besar untuk negara Indonesia. Kira-kira peristiwa sejarah penting apa yang terjadi di tahun ini? Benar sekali, 100 untuk kalian semua. Di tahun ini, tepatnya 17 Agustus 1945, negara Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Tapi selain itu, pada tanggal 18 Agustus ya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Itu tercatat dalam UUD 1945 bab 15 pasal ke-36. Itu tadi perjalanan baru sampai 1945, baru sampai bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Perkembangannya masih panjang. 2 tahun kemudian, di tahun 1947, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dengan ditetapkannya ejaan Suwandi, ya. Lalu tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Nanti kita akan bahas mengenai Kongres Bahasa Indonesia setelah slide ini. Kemudian di tahun 1972 penetapan ejaan yang disempurnakan. Nah, ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Nah, ini adalah kongres hasilnya, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua. Apa saja itu? Kita lihat satu persatu. Saran pembentukan badan kompeten yang diakui oleh pemerintah untuk jangka pendek, menyusun tata bahasa Indonesia yang normatif bagi SR. SR itu sekolah rakyat ya, hampir setara dengan SD kalau zaman sekarang. SLP sekolah lanjutan pertama, SLA sekolah lanjutan atas, itu setara dengan SMP dan SMA, dan seterusnya. Dalam jangka panjang menyusun suatu tata deskriptif yang lengkap.
Lalu yang kedua, mengadakan pembetulan atau penyempurnaan bahasa Indonesia di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan negara lainnya. Lalu yang berikutnya adalah memeriksa bahasa rancangan undang-undang darurat dan peraturan negara sebelum ditetapkan dan menjaga supaya istilah-istilah hukum bersifat tetap dan terang. Artinya tidak ada perubahan meskipun ada perkembangan zaman ya. Dianjurkan agar istilah hukum senantiasa ditulis dalam bentuk yang sama. Ini, poin ini dan ini, poin yang sebelumnya itu hampir sama intinya ya. Kemudian, menyempurnakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah dan kebudayaan. Saat ini sudah diterapkan pada bagian yang ini. Kemudian selanjutnya, perlu dibentuk lembaga bahasa yang dapat memberikan bimbingan nyata pada pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Saat ini sudah ada juga. Untuk menjamin pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah-sekolah, maka dibutuhkan penelitian dan pengawasan yang seksama oleh lembaga bahasa Indonesia dan pemerintah. Ini sudah banyak sekali saat ini ya. Lalu bahasa pers dan radio sedapat mungkin menggunakan bahasa Indonesia resmi. Mungkin pada zaman itu bahasa pers dan radio masih menggunakan ada unsur daerah. Jadi perlu ditetapkan supaya bahasa pers dan radio sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia resmi. Kenapa? Kembali lagi, berita, surat kabar itu berdampak besar terhadap penyaluran bahasa, begitu ya. Fokus kita berikutnya masih pada perkembangan bahasa Indonesia. Di tahun 1975, pengubahan nama Lembaga Bahasa Nasional yang selama itu menangani berbagai hal yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia atau daerah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tepatnya pada tanggal 1 Februari 1975. Lalu 1978 dilakukan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Fokusnya adalah pembinaan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial politik, dan ketahanan nasional. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, komunikasi, kesenian linguistik, dan teknologi. Lalu di tahun 1980, penetapan bulan bahasa pada tanggal 28 Oktober 1980. 28 Oktober ini hari bersejarah juga ya, jadi jangan lupa. 1982, apa yang terjadi? Dilakukan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat. Dengan fokus, tujuan utama pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia di dalam masyarakat, khususnya di lembaga-lembaga, badan-badan, dan organisasi-organisasi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara, belum menggembirakan. Ini adalah hasil evaluasi ya. Kemudian di tahun 1988 pada Kongres Bahasa Indonesia yang kelima muncul KBBI yang sekarang ini kita gunakan, dan saya sarankan kalian mulai harus terbiasa dengan KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada waktu itu memuat 62.100 butir masukan termasuk ungkapan dan tata bahasa baku bahasa Indonesia yang disusun di bawah koordinasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selanjutnya di tahun 2015, perubahan ejaan yang disempurnakan EYD menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEI. Jadi sampai saat ini dari tahun 2015 sampai tahun sekarang 2020
kita menggunakan ketetapan PUEB, bukan lagi EYD ya. Kita menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dari tahun 1901 hingga tahun 2015, kalian sudah melihat proses panjang perkembangan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh perbedaan dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, dan ejaan yang disempurnakan yang lebih sering kita kenal dengan EYD. Perbedaannya nampak, mari kita lihat yang dari ejaan Ophuijsen ya. Penggunaan huruf C, penggunaan huruf OE yang waktu itu digunakan untuk membaca kata-kata dengan, kalau saat ini huruf U, penggunaan tanda diakritik, koma, ain, dan tanda trema. Lalu untuk ejaan Suwandi itu ada penggantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Ya, pada waktu itu kata ulang itu boleh ditulis dengan angka 2. Lalu tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Sedangkan perkembangannya ke ejaan yang disempurnakan itu ada DJ menjadi J, J menjadi Y, bisa kalian lihat di situ, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, CH menjadi KH. Kata ulang tidak boleh ditulis dengan angka 2. Nah, ada perbedaan lagi ya. Kalau di ejaan Suwandi, ejaan sebelumnya itu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Di ejaan yang disempurnakan ini tidak boleh, kata ulang itu dilambangkan dengan angka 2. Jadi harus ditulis semuanya ya. Lalu dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Di sini kalian perlu banyak belajar lagi mengenai penggunaan penulisan awalan dan kata depan, karena hasil tes kemarin, hasil kuis kemarin yang kalian kerjakan banyak sekali, masih banyak yang bingung penggunaan di itu sebagai awalan bagaimana dan di sebagai kata depan bagaimana. Silahkan dipelajari lagi, silahkan buka KBBI online, silahkan buka PUEB online, semuanya ada di situ. Selanjutnya kita mau bahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, apa sih maksudnya? Nah, ini tercerminkan menjadi beberapa fokusan. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini juga punya makna sebagai bahasa Indonesia ini lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional ini sekaligus menjadi lambang identitas nasional. Alat pemersatu berbagai masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, latar belakang budaya, dan keanekaragaman bahasa daerah yang disatukan dalam satu kesatuan kebangsaan Indonesia. Lalu mari kita lihat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercermin dalam bahasa resmi kenegaraan. Yang berikutnya adalah bahasa pengantar di dunia pendidikan. Sudah ditetapkan bahwa bahasa pengantar di dunia pendidikan itu menggunakan bahasa Indonesia selama kita masih berada di wilayah Indonesia. Mau dimanapun kita berada, bahasa pengantar pendidikan itu tetap bahasa Indonesia. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerataan.
alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu tadi mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ternyata perkembangan bahasa Indonesia mempunyai proses yang sangat panjang, bukan? Dari tahun 1901 hingga tahun 2015. Mungkin yang baru kalian kenal dari EYD sekarang sudah berubah menjadi PUEB. Padahal prosesnya tidak hanya dari EYD, tapi ada ejaan Swandi ya, yang dikenal dengan ejaan Republik dan ejaan yang lainnya. Nah, sejarah perkembangan bahasa Indonesia mengapa harus kalian pelajari? Karena kalian perlu tahu ya, perlu tahu bahwa bahasa Indonesia tidak langsung muncul begitu saja, tapi ada prosesnya, ada perkembangannya, dan tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tata bahasa. Terima kasih telah belajar bersama, telah mengikuti perkuliahan ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai maskernya, dan yang pasti tetap sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.